Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asik Ngaji, akhir-akhir ini ada seorang pendeta, bahkan bukan hanya pendeta ini saja, bersama jemaatnya yang menyampaikan bahwa Ustadz Yahya Waloni itu meninggal karena menantang sesembahan orang Kristen. Jadi Ustadz Yahya Waloni kemarin itu meninggal karena dulu pernah menantang sesembahan orang Kristen. Nah, ini sangat menarik. Kita akan jawab semuanya dan kita akan lihat faktanya seperti apa. Tetapi sebelum kita reaksi videonya, kita tentunya akan tampilkan dulu bagaimana pernyataan dari pendeta ini. Kemudian kita lihat bagaimana para netizen atau jemaat dari Pak Pendeta yang akan berkomentar terkait video yang diunggah kurang lebih 2007. Berarti kalau misalkan sekarang 2005, 18 tahun yang lalu disoal kembali pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni almarhum. Baik, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan, karena ini menarik. Kita bisa lihat video ini sedang viral ya, saudara-saudara. Video ini sedang sangat viral dan saya berharap kita dengar baik-baik ya. Sekali lagi kita dengar baik-baik video ini. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini. Kalau Yesus Tuhan, mati saya. Wah, saya mati. Sampai hari ini, alhamdulillah justru saya sehat karena Yesus bukan Tuhan. Nah, itu pernyataan dari Pak Pendeta ya, menampilkan video Ustadz Yahya Waloni tahun 2007. Kita akan lihat bagaimana jelasnya dari pernyataan Ustadz Yahya Waloni. Kita tampilkan terlebih dahulu dan kita akan reaksi bersama. Silakan ya, Hafilah. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu. Kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta, Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, dan mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat karena Yesus bukan Tuhan. Baik, saudara sekalian, jadi itu video yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Yahya Waloni di tahun 2007. Karena kan masih zaman SMS. Jadi ada seorang non-muslim di sana yang seagama dengan Ustadz Yahya Waloni memberikan pesan kepada Ustadz Yahya Waloni bahwa Anda itu kan seorang pendeta, jangan sampai Yesus itu mengutuk seperti kepada pohon ara, nanti Anda mendapat kutuk. Kira-kira seperti itu ya, Alhamdulillah, jalan perbincangan itu. Tetapi Ustadz Yahya Waloni ini mengatakan bahwa kalau misalkan Yesus itu Tuhan, nah ini kata Ustadz Yahya Waloni, jangan lama-lama sesudah SMS ini dikirimkan. Nah, saudara kan masih ketik SMS itu, ya harusnya meninggal begitu. Karena kalau misalkan Tuhan itu kan maha kuasa, kata Ustadz Yahya Waloni. Nah, alhamdulillah, tetapi setelah perjalanan itu kurang lebih 18 tahun, 2025, kemudian Ustadz Yahya Waloni dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang berkomentar seperti ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kata-kata adalah doa. Jangan coba-coba menantang Yesus karena kita tidak tahu kapan dipanggil. Ini komentar yang pertama. Yang kedua, langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan. Kalau misalkan langsung dikabulkan, hemat kami harusnya di tahun 2007, bukan 2025, begitu kan? Nah, baik, kita akan langsung lagi lihat ke komentar yang lainnya. Tapi sekarang sudah dijawab doanya. Dijawab doanya, bukankah mintanya tahun lalu, begitu ya? Baik, kita akan lihat lagi komentar berikutnya. Akhirnya habis ceramah dikabulkan juga ujung-ujungnya. Baik, nah ini sangat menarik ya, Kapela. Jadi kita akan menanggapi pernyataan ini, apa yang kemudian disampaikan oleh pendeta juga, dan kita juga akan reaksi komentar-komentar yang ada. Jadi begini, video itu betul di-upload tahun 2007. Sekarang sudah 2025 dan wafatnya beliau di tahun 2025. Berarti ada selisih 18 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya tadi Ustadz Yahya Waloni itu menantang gitu. Sebetulnya itu kan ada deretannya. Ini yang kemudian dipotong ya, Alhamdulillah, di mana Ustadz Yahya Waloni ini diajak oleh non muslim di sana untuk kembali kepada ajarannya.
Tetapi Ustadz Yahya Wahloni itu tidak mau dengan mengatakan, kenapa harus bawa-bawa Yesus? Karena Yesus pun juga tidak kenal dengan Anda. Begitu kira-kira yang disampaikan Ustadz Yahya Wahloni. Atas kemudian orang ini mengatakan, non-muslim ini mengatakan kepada Ustadz Yahya Wahloni, Anda kan seorang pendeta, pasti Anda tahu bahwa Yesus itu mengutuk pohon ara, dan sampai Yesus malah mengutuk Anda. Nah, mungkin alhamdulillah di sini almarhum Ustadz Yahya Wahloni merasa tersinggung. Kan ini sudah beda keyakinan, sudah beda akidah, sudah beda kepercayaan. Kok bisa seperti itu? Jangan sampai Anda dikutuk begitu. Kan ini sesuatu yang apa ya? Yang naif juga alhamdulillah. Kenapa harus dibenturkan seperti itu? Karena kan Ustadz Yahya Wahloni masing-masing dalam kepercayaannya begitu. Tidak harus kemudian diancam seperti itu. Mungkin saja alhamdulillah karena kekesalan beliau sampai-sampai mengatakan seperti itu. Nah, walaupun memang kita di dalam Islam tidak boleh menghina sesembahan orang lain, menghina Tuhan yang dipercayai oleh orang lain, baik itu Hindu, Buddha, kemudian Konghucu sekalipun, atau misalkan sesembahan Kristen sekalipun, tidak boleh. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran untuk menghina sesembahan mereka, alhamdulillah. Karena memang itu Allah nyatakan secara tegas, jelas dalam Al-Quranul Karim. Namun, kalau misalkan kita melihat dialog yang ada, yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Wahloni, karena sebelumnya ada hal yang kemudian hemat kami memojokkan. Bahkan ini kan sudah beda akidah. Ustadz Yahya Wahloni sudah masuk Islam, tetapi ada pernyataan yang kemudian disampaikan kepada Ustadz Yahya Wahloni, kalau misalkan Anda seperti itu, nanti ditakutkan Anda dikutuk seperti pohon ara begitu. Kan mungkin di sana beliau terasa tersinggung, alhamdulillah. Walaupun memang sebetulnya ya tidak harus ditanggapi juga begitu ya. Tetapi kan ini ada sababiahnya sebelumnya, alhamdulillah. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya, katanya wafat Ustadz Yahya Wahloni itu setelah ceramah katanya. Tidak, alhamdulillah. Justru Ustadz Yahya Wahloni beliau wafat ketika menyampaikan khutbah. Apakah khutbah dan ceramah beda? Beda. Bahkan tadi dikatakan sesudah ceramah. Tidak. Ustadz Yahya Wahloni meninggal tidak ketika sedang berceramah, tetapi sedang khutbah. Apa perbedaan khutbah dan ceramah? Beda jelas. Kalau ceramah itu dari kata syaroha, penjelas. Jadi kalau misalkan ada seseorang sedang ceramah, tidak ada rukun-rukun ceramah, tidak ada aturan ketika berceramah, alhamdulillah. Yang penting kita menyampaikan ilmu agama, yang penting kita menyampaikan dinul haq dengan etika, adab dan sebagainya. Itu insya Allah disebut dengan ceramah. Karena ceramah itu dari kata syaroha, yashrohu, ya. Jadi ceramah, bahasa Indonesia adalah ceramah, alhamdulillah. Itu singkatnya dari definisi dari ceramah itu sendiri. Jadi tidak ada rukun-rukun ceramah di sana. Sedangkan kalau khutbah, itu ada rukun-rukunnya, disebut dengan rukun khutbah, di mana harus mengucapkan salawat, kemudian mengucapkan syahadat, kemudian ada wasiat takwa, membacakan salah satu ayat daripada Al-Quranul Karim, kemudian nanti ada doa yang disampaikan untuk kaum muslimin wal muslimat dan sebagainya. Nah, itu syarat-syarat atau rukun dari khutbah. Artinya ceramah dan khutbah itu berbeda. Apalagi kalau misalkan kita melihat di video sebelumnya, beliau ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan khutbah yang kedua, ya alhamdulillah. Berarti intinya beliau belum selesai dalam menyampaikan khutbah, dan wafatnya beliau adalah 18 tahun, ya alhamdulillah, setelah video 2007 yang pernah diupload di media sosial di YouTube itu. Artinya jaraknya begitu sangat hebat, begitu sangat lama, luar biasa. Nah, apa yang kemudian kita bisa pahami di sini dan apa yang kemudian kita bisa tarik kesimpulan dan pelajarannya? Yang pertama, wafat atau kematian itu Allah yang ngatur. Jadi wafat seseorang, kematian seseorang itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang umat Islam nilai itu adalah akhir dari kehidupannya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Innal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bagaimana akhir dari kehidupannya. Kalau misalkan kehidupannya itu diakhiri dengan baik, dengan indah, apalagi dengan ini mengajak untuk melaksanakan ketauhidan, untuk melaksanakan ajaran yang benar, yakni dinul haq, dinul Islam, maka dipastikan itu adalah indikasi bahwa orang tersebut adalah husnul khatimah. Karena jelas, alhamdulillah, yang akhirnya beliau lakukan, yang akhirnya beliau sampaikan sebelum detik-detik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebenaran Islam, alhamdulillah. Dan subhanallah, sesuatu yang terjadi justru sebaliknya. Ketika Ustadz Yahya Wahloni ini di tahun yang lalu beliau tahajud, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, rindu akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah doanya, ya ikhwah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Ini merinding, ikhwah, merinding. Silakan.
Jangan-jangan nanti Pak Haji insya Allah tahun depan tidak ada lagi nama saya, sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Baik, alhamdulillah sahabat Asik Ngaji, itu video yang bisa kami tampilkan. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Alhamdulillah sahabat Asik Ngaji, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.